Baik, perkenalkan, nama saya Igu Dipa Jaya dengan nomor standbook D101222505. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit atau mengulang sedikit materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak di NK Hukum Kekayaan Intelektual, yang dimana kita ada sedikit yang dimana kita membahas beberapa materi terkait tentang kekayaan intelektual. Sorry teman-teman. Jadi mohon dimaklumi jika bahasa atau kata yang selama saya bawakan dalam penjelasan materi dari mata kuliah kekayaan intelektual, mohon dimaafkan. Jadi mengingat waktu, saya langsung saja ke materi pertama yang dimana kita membahas hak paten. Hak paten di Indonesia diberikan secara eksklusif oleh pemerintah negara kepada inventor agar bisa melakukan usaha atau bisnis di negara Indonesia. Jadi hak paten ini ada yang namanya atau bersifat perlindungan bagi yang disiapkan oleh pemerintah negara, yang dimana yang pertama itu jangka waktu yang lama sekitar 20 tahun itu dari tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang. Nah, namun ada juga perlindungan paten sederhana untuk jangka waktunya itu lebih minim sekitar 10 tahun. Baik, ada beberapa contoh hak paten. Yang pertama yang saya tahu itu seperti layar lipat, layar gulung, dan laser kamera. Itu contohnya. Contoh hak paten. Jadi untuk hak paten itu ada yang namanya sesuatu yang tidak bisa menjadi hak paten kalau misalnya itu melanggar norma-norma atau undang-undang dan ketertiban umum. Itu tidak bisa ditetapkan yang namanya hak paten karena sudah melanggar hak itu. Nah, oke. Terkait hak paten. Hak paten itu agar bisa diterima atau dari negara ada yang namanya mempersiapkan syarat-syarat bagaimana hak paten itu bisa terdaftar. Di mana yang pertama, inventasi bersifat baru. Yang kedua, mengandung langkah-langkah inventif. Yang ketiga itu dapat diterapkan dalam industri. Oke, lanjut. Hak dan kewajiban bagi seseorang yang memiliki hak paten. Di mana pemegang hak paten bisa melaporkan seseorang yang sengaja melanggar hak paten yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan. Karena jadi bagi seseorang yang sudah memiliki hak paten, kapanpun bisa di saat merasa haknya sudah diambil, itu bisa. Ada lagi, tadi kan sudah kita membahas tentang hak seseorang selaku pemilik hak paten. Nah, di sini juga pemerintah negara juga menuntut kewajiban dari seseorang itu. Yang dimana pemegang hak paten wajib membayar biaya pemeliharaan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang, di mana seseorang tidak perlu lagi mendaftarkan yang namanya produk yang dimiliki, karena undang-undang secara otomatis atau secara langsung sudah menerapkan atau melindungi suatu produk. Jadi bagi seseorang yang memiliki produk atau usaha dagang dalam bentuk apapun, jangan khawatir karena undang-undang sudah dilampirkan soal perlindungan bagi produk yang dimiliki. Oke, kita lanjut. Di sini rahasia dagang. Munculnya rahasia dagang ketika seseorang menciptakan atau menemukan temuan baru atau produk baru yang belum pernah ada dalam bentuk informasi bernilai ekonomis. Jadi rahasia dagang itu, kenapa kalau seseorang mengeluarkan produk atau temuan baru perlu yang namanya rahasia dagang atau perlu informasi penting harus dijaga karena bersifat memiliki nilai ekonomis, yang dimana seseorang itu bisa meraih keuntungan dari temuan atau ciptaan yang dibuat oleh seseorang itu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, itu rahasia dagang bisa dialihkan dengan catatan kedua belah pihak menyepakati, yang dimana bisa saja dalam bentuk warisan atau hibah atau wasiat atau juga perjanjian tertulis. Itu bisa saja rahasia dagang itu bisa dilimpahkan atau bisa dialihkan. Gitu. Kita lanjut teman-teman. Mungkin mohon maaf lagi terkait tentang materi yang saya sampaikan sekilas karena tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kuat juga daya ingat saya. Jadi saya lanjut ke materi hak cipta. Hak cipta di mana tujuan hak cipta itu melindungi sebuah karya seseorang. Itu diciptakannya hak cipta ya karena kita tidak tahu atau karena hak cipta itu bisa saja atau hak cipta itu keluar karena sebuah karya yang dimiliki seseorang atau yang diciptakan seseorang itu bersifat menguntungkan. Itu perlu dijaga, atau cipta itu melindungi karya itu, melindungi. Jadi tidak bisa sembarang orang mengakuisisi karya seseorang karena sudah terlindungi oleh undang-undang yang namanya hak cipta. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu materi merek. Oke, merek atau brand.